Ya, Bu Angelin mau baca? Hari ini kita di halaman 92. Oke, saya baca ya. Halo? Ada suara Halamannya nggak ya? sebelah mana Masuk sih? nggak ya? Yuk, itu Oh, ya, kiri ya. atas. Kanan atas loh. Masuk kiri atas. Tes, tes. Masuk nggak ya? Masuk. Oke, Masuk. ya. Oh, ada yang di kanan, ada yang di kiri. Oke. 92 ya? Yap, yuk. Hmm. 92. Setelah 91. Oke, kita bisa lebih sadar untuk membuat segala hal tetap sederhana, fleksibel, dan lebih cepat dilakukan. Kita tidak perlu memperumit permasalahan atau membingungkan diri sendiri dengan beragam keyakinan yang menakutkan. Kita harus mulai memperhatikan ketika perubahan kecil terjadi, sehingga kita bisa lebih mempersiapkan diri untuk perubahan besar yang mungkin akan datang. Ia tahu ia perlu beradaptasi lebih cepat karena apabila kita tidak beradaptasi dengan segera, kita mungkin tidak bisa menyesuaikan diri sama sekali. Ia juga mengakui bahwa halangan terbesar ada dalam diri sendiri. Segala hal tidak akan lebih baik sehingga kita mau berubah. Mungkin yang terpenting adalah ia menyadari selalu ada cheese baru di luar sana, baik kita sadari maupun tidak. Kita akan mendapatkannya saat kita melepaskan ketakutan kita dan menikmati petualangannya. Ia tahu rasa takut itu juga harus disikapi dengan baik karena bisa menjauhkan kita dari bahaya yang sesungguhnya. Namun, ia sadar ketakutan-ketakutannya cukup mengganggu dan menghalanginya untuk melakukan perubahan saat diperlukan. Ia juga tidak menyukai perubahan saat itu, namun ia tahu bahwa perubahan bisa menjadi rahmat sehingga ia bisa menemukan cheese yang lebih baik lagi. Ia bahkan menemukan bagian dari dirinya yang lebih baik. Saat Hal mengingat-ingat apa saja yang sudah ia pelajari, ia teringat Hem kawannya. Ia bertanya-tanya apakah Hem sudah membaca pesan-pesan yang ia tulis di dinding Cheese Station C dan di dinding labirin. Apakah Hem sudah memutuskan untuk pergi dan terus bergerak? Sudahkah ia masuk ke dalam labirin dan menemukan apa yang bisa membuat hidupnya lebih baik lagi? Ataukah ia tetap terkungkung di sana karena tidak mau berubah? Ia memikirkan untuk kembali ke Cheese Station C untuk melihat apakah ia bisa menemukan Hem di sana. Dengan asumsi dia masih bisa menemukan jalan kembali ke sana. Kalau ia berjumpa dengan kalau ia berjumpa Hem, mungkin ia bisa menunjukkan cara bagaimana keluar dari kesulitannya. Namun Hao menyadari bahwa dia sudah berusaha membuat temannya mau berubah. Hem harus bisa menemukan jalannya sendiri dan keluar dari rasa nyamannya dan melepaskan ketakutannya. Tidak ada yang bisa melakukan hal ini untuknya atau berbicara dengannya mengenai hal tersebut. Dia sendiri yang harus melihat manfaat jika ia mau berubah. Hao tahu bahwa ia sudah meninggalkan rangkaian penunjuk bagi Hem sehingga ia bisa menemukan jalannya, kalau saja ia mau membaca tulisan tangan di dinding. Dia beranjak dan menuliskan ringkasan tentang apa yang sudah ia pelajari di dinding yang paling besar di Cheese Station N. Ia menggambar sepotong cheese besar di sekeliling pandangan-pandangan yang sudah dipelajarinya dan tersenyum saat ia melihat apa yang telah ia dapatkan. Tulisan tangan di dinding. Perubahan selalu terjadi. Mereka akan terus memindahkan cheese. Antisipasi perubahan, bersiaplah jika cheese itu dipindahkan. Perhatikan perubahan. Enduslah cheese sesering mungkin sehingga Anda tahu kapan mulai membusuk. Cepat menyesuaikan diri. Semakin cepat kita melupakan cheese lama, semakin cepat Anda menikmati cheese baru.
berubah bergerak bersama cheese. Nikmati perubahan, nikmatilah petualangannya, dan nikmati rasa cheese baru. Bersiap untuk segera berubah dan menikmatilah terus dan terus. Mereka akan terus memindahkan cheese. Hao menyadari sejauh mana perubahan yang dialaminya sejak terakhir kali ia masih bersama Ham di Cheese Station C. Namun, ia pun sadar ia bisa dengan mudah kembali ke kebiasaan lama jika ia terlalu merasa nyaman. Oleh karena itu, setiap hari ia memeriksa keadaan di Cheese Station N untuk melihat bagaimana kondisi cheese-nya. Ia akan melakukan apapun yang bisa dia perbuat untuk terhindar dari rasa keterkejutan melihat perubahan yang tak diharapkan. Saat Hao masih memiliki persediaan cheese yang sangat banyak, ia seringkali pergi keluar dan menjelajah ke dalam labirin untuk menemukan daerah baru yang bisa ia datangi, sehingga ia tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Ia tahu akan lebih aman jika ia menyadari pilihan-pilihan yang nyata di depannya daripada mengucilkan dirinya di zona nyaman. Kemudian Hao mendengar suara yang rasa-rasanya berasal dari luar labirin. Saat suara itu semakin keras, ia menyadari bahwa ada yang datang. Apakah Ham yang datang? Apakah ia yang muncul dari sudut itu? Hao berdoa dan berharap, seperti yang dilakukannya sebelumnya, bahwa mungkin pada akhirnya temannya itu akhirnya mampu untuk bergerak bersama cheese dan menikmatinya. Tamat ataukah awal yang baru? Diskusi setelah pada hari yang sama. Ketika Michael selesai bercerita, ia melihat ke sekeliling ruangan dan melihat mantan teman-teman sekelasnya tersenyum kepadanya. Beberapa berterima kasih kepadanya dan mengatakan mereka mendapatkan pelajaran yang baik dari cerita itu. Nathan bertanya kepada kelompok itu, bagaimana kalau nanti kita berkumpul lagi dan mendiskusikannya? Kebanyakan dari mereka ingin membicarakannya sehingga mereka mengatur waktu untuk bertemu lagi nanti untuk minum-minum sebelum makan malam. Petang itu mereka kembali berkumpul di ruang duduk hotel. Mereka saling olok tentang menemukan cheese mereka dan melihat diri mereka sendiri di dalam labirin. Lalu Angela dengan ringan bertanya, jadi siapa diri kalian dari cerita itu? Sniff, Curry, Ham atau Hao? Carlos menjawab, ya, aku memikirkan hal itu sepanjang sore ini. Aku masih sangat ingat beberapa waktu lalu sebelum aku membuka bisnis peralatan olahraga saat aku menghadapi perubahan yang besar. Aku bukan Sniff, aku tidak mengendus situasi yang terjadi dan melihat perubahan itu lebih awal. Dan yang pasti, aku juga bukan Scurry, aku tidak langsung bertindak. Aku lebih seperti Ham yang ingin terus berada di wilayah yang sudah kukenal. Sesungguhnya, aku memang tidak mau menghadapi perubahan, aku bahkan tidak mau melihatnya. Michael yang merasa seolah tidak ada yang berubah karena mereka cukup dekat di sekolah bertanya, apa yang sedang kita bicarakan ini, kawan? Carlos menjawab, perubahan yang tidak disangka-sangka dalam pekerjaan. Michael tertawa, kamu dipecat. Katakanlah, aku orang yang tidak mau keluar mencari cheese baru. Aku rasa aku punya alasan bagus mengapa aku tidak ingin perubahan terjadi padaku. Sehingga saat itu terjadi, aku begitu kecewa saat itu. Beberapa mantan teman sekelas yang dari awal diam saja mulai merasa nyaman sekarang dan ikut berbicara, termasuk Frank yang bergabung dengan militer. Ham mengingatkanku pada seorang temanku, kata Frank. Departemennya akan ditutup, namun ia tidak mau menerima kenyataan itu. Mereka terus memindahkan karyawannya. Kami semua mencoba berbicara dengannya tentang banyaknya kesempatan lain yang ada di perusahaan itu dan terbuka bagi siapa saja yang fleksibel, namun ia merasa tidak perlu berubah. Hanya dia satu-satunya yang terpukul saat departemennya benar-benar ditutup. Kini dia sedang mengalami kesulitan-kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang menurutnya tidak perlu terjadi. Jessica berkata, aku juga berpikir perubahan tidak perlu terjadi padaku, akan tetapi cheese-ku sudah dipindahkan lebih dari sekali, khususnya dalam kehidupan pribadiku, namun kita bicarakan nanti saja. Hampir semua tertawa kecuali Nathan. Itulah intinya, kata Nathan, perubahan terjadi pada kita semua. Ia menambahkan, kuharap
keluargaku sudah mendengar cerita Cheese sebelumnya. Sayangnya kami tidak ingin melihat perubahan dalam bisnis kami dan kini sudah terlambat. Banyak toko kami yang harus tutup. Semuanya terkejut karena mereka menganggap Nathan beruntung memiliki bisnis yang kuat dan bisa diandalkan dari tahun ke tahun. Apa yang terjadi? Jessica ingin tahu. Jaringan toko kecil kami tiba-tiba menjadi kuno saat Mega Grosir masuk ke kota kami dengan begitu banyak persediaan barang dan harga yang jauh lebih murah. Kami tidak bisa bersaing dengan mereka. Kini aku mengerti bahwa kami lebih mirip Ham dibandingkan Sniff atau Scurry. Kami tetap diam dan tidak berubah. Kami tidak menghiraukan apa yang terjadi dan sekarang kami menghadapi masalah. Kami harus mengambil pelajaran dari How, karena kami tidak bisa menertawakan diri kami sendiri dan mengubah apa yang kami lakukan. Laura yang menjadi pebisnis terkemuka mendengarkan namun tidak banyak bicara sejak tadi. Aku juga memikirkan cerita itu tadi sore, katanya. Aku bertanya-tanya bagaimana caranya menjadi seperti How dan bisa melihat kesalahanku dan menertawakan diriku sendiri, lalu mau berubah dan menjadi lebih baik. Ia bertanya, aku penasaran berapa banyak dari kita yang takut akan perubahan. Tak ada yang merespon. Lalu ia mengusulkan kita angkat tangan saja. Satu orang mengangkat tangan. Tampaknya hanya satu yang jujur di sini, katanya. Lalu lanjutnya, mungkin pertanyaan ini lebih mudah. Siapa yang merasa kalau orang lain takut pada perubahan? Hampir semuanya mengangkat tangan, lalu mereka tertawa. Apa artinya? Penyangkalan, jawab Nathan. Benar sekali, Michael setuju. Seringkali kita tidak sadar kalau kita takut. Begitu juga aku. Saat pertama mendengar cerita itu, aku suka mendengar pertanyaan, apa yang akan kita lakukan kalau kita tidak takut? Lalu Jessica menambahkan, apa yang kudapat dari cerita ini adalah perubahan terjadi di mana-mana dan aku bisa bertindak lebih baik kalau aku bisa menyesuaikan diri dengan cepat. Aku ingat ketika beberapa tahun lalu, perusahaan kami menjual ensiklopedia yang satu set berisi 20 buku. Ada yang mengusulkan agar kami menjualnya dalam bentuk disket dan menjual dengan harga yang lebih murah. Kami juga akan mudah melakukan revisi, menghemat biaya produksi, dan akan ada lebih banyak orang yang mampu membelinya. Namun kami menolak usul itu. Mengapa ditolak? Tanya Nathan. Sebab kami percaya tulang punggung bisnis ini adalah tenaga penjual yang menawarkan produk langsung kepada konsumen dari pintu ke pintu. Kami mempertahankan para tenaga penjual dengan memberi komisi yang besar dari harga produk yang tinggi. Usaha ini sudah bertahun-tahun berhasil kami lakukan dan kami percaya akan terus begitu selamanya. Laura berkata, mungkin itu yang dimaksudkan dalam cerita tentang keangkuhan Ham dan How atas kesuksesan yang mereka raih. Mereka tidak tahu bahwa mereka juga harus mengubah hal-hal yang pernah berhasil mendatangkan kesuksesan. Jadi menurut kalian, cheese lama kalian adalah satu-satunya cheese yang tersedia, ujar Nathan. Ya, dan kami ingin terus mempertahankannya. Kini kurenungkan lagi apa yang menimpa kami dan aku mengerti bahwa mereka bukan hanya memindahkan cheese-nya, namun cheese itu juga bisa kadaluarsa. Namun demikian, kami tetap tidak berubah. Pesaing kami melakukan perubahan dan penjualan kami pun turun drastis. Kami mengalami masa-masa sulit, sekarang terjadi lagi perubahan teknologi secara besar-besaran dan tidak ada yang mau pusing tentang hal itu. Rasa-rasanya kondisi ini sudah semakin parah, mungkin aku akan segera kehilangan pekerjaan. Saatnya berlabirin, teriak Carlos. Semua tertawa termasuk Jessica. Carlos menoleh ke arah Jessica dan berkata, baguslah, kamu sudah bisa menertawakan dirimu sendiri. Frank angkat bicara. Itu yang kuperoleh dari cerita tadi. Aku terlalu serius dengan diriku. Aku memperhatikan perubahan How saat ia bisa menertawakan dirinya sendiri atas kesalahan yang diperbuatnya. Tak heran namanya How. Mereka tertawa terbahak-bahak mendengarkannya. Lalu Angela bertanya, apakah menurut kalian Ham mampu berubah dan menemukan cheese baru? Elaine menyahut, menurutku iya, menurutku tidak, kata Cory. Beberapa orang tidak mau berubah dan mereka menerima akibatnya. Aku bertemu banyak orang seperti Ham di klinikku. Mereka merasa layak memiliki cheese. Saat cheese itu dipindahkan, mereka merasa sebagai korban dan mulai menyalahkan orang lain.
Penyakit mereka menjadi lebih parah dibandingkan mereka yang mengikhlaskan dan segera bertindak. Lalu Nathan berkata pelan seperti sedang bicara pada dirinya sendiri. Menurutku pertanyaannya adalah apa yang perlu kita butuhkan untuk bisa mengikhlaskan dan apa yang kita butuhkan untuk bisa bertindak. Semuanya diam. Harus kuakui, kata Nathan. Kalau diperhatikan, apa yang menimpa jaringan toko kami juga dialami oleh semua usaha serupa di negeri ini. Namun aku berharap hal itu tidak mempengaruhi usaha kami. Mungkin akan lebih baik jika ada yang memulai perubahan daripada hanya bereaksi dan menyesuaikan diri. Mungkin kita harus memindahkan cheese kita sendiri. Maksudmu bagaimana? Tanya Frank. Nathan menjawab, aku tidak bisa apa-apa selain bertanya-tanya apa yang terjadi jika kami menjual tanah dan toko-toko kami dan membangun sebuah pertokoan modern untuk bersaing dengan mereka. Laura menjawab, mungkin itu yang dimaksud How saat ia menuliskan, nikmati petualangannya dan bergerak bersama Cheese. Frank berkata, kurasa ada hal-hal yang tidak perlu berubah. Contohnya, aku ingin mempertahankan nilai-nilai dasar yang kumiliki. Namun aku sadar aku akan jauh lebih baik jika sejak dulu aku bergerak bersama Cheese. Michael cerita pendekmu bagus sekali, kata Richard yang selalu skeptis. Bagaimana kamu menerapkannya di perusahaanmu? Mereka belum tahu kalau Richard sudah mengalami banyak perubahan dalam hidupnya. Baru-baru ini ia berpisah dengan istrinya, sekarang ia berusaha untuk menyeimbangkan antara karirnya dan membesarkan anak-anaknya yang masih remaja. Michael menjawab, tahu tidak, kupikir pekerjaanku hanyalah menangani masalah-masalah harian yang muncul. Yang harus kulakukan sebenarnya adalah merencanakan dan memperhatikan ke arah mana yang harus kami jalani. Dan bukan main, aku harus menyelesaikan permasalahan 24 jam sehari. Aku tidak menikmati semuanya. Aku merasa seperti tikus di perlombaan adu cepat dan tidak bisa keluar dari sana. Kata Laura, jadi kamu yang mengelola padahal semestinya kamu yang memimpin. Tepat sekali, jawab Michael. Ketika aku mendengar cerita Who Fried Cheese, aku sadar semestinya aku yang melukis gambar cheese baru sehingga semua ingin mengejarnya dan kami bisa menikmati perubahan dan keberhasilan, baik di pekerjaan maupun kehidupan pribadi. Nathan bertanya, apa yang kamu lakukan di tempat kerja? Saat aku bertanya pada orang-orang di perusahaan kami mengenai siapa diri mereka dalam cerita itu, aku melihat kami memiliki semua dari keempat karakter itu. Aku melihat bahwa para Sniff, Scurry, Ham, dan How perlu diperlakukan dengan cara yang berbeda. Para Sniff bisa mengendus perubahan tren yang terjadi di wilayah pemasaran sehingga mereka membantu kami mengubah visi perusahaan kami. Mereka bersemangat untuk mengidentifikasi bagaimana perubahan bisa menghasilkan produk baru dan peningkatan layanan yang diharapkan oleh para konsumen kami. Para Sniff menyukainya dan mengatakan kepada kami bahwa mereka senang bekerja di perusahaan yang mengenali perubahan dan segera menyesuaikan diri. Para Scurry senang menyelesaikan sesuatu sehingga mereka bersemangat untuk segera bertindak berdasarkan visi perusahaan. Mereka hanya perlu dimonitor agar selalu berjalan di koridor yang tepat. Mereka diberi penghargaan karena telah membawa cheese baru bagi perusahaan. Mereka suka bekerja di perusahaan yang dapat menghargai tindakan dan hasil. Bagaimana dengan para Ham dan How? Tanya Angela. Sayangnya, para Ham seperti jangkar yang menghambat laju perusahaan, jawab Michael. Mereka terlalu nyaman sekaligus terlalu takut untuk berubah. Sebagian dari para Ham berubah saat mereka melihat visi yang kami gambarkan itu, mereka anggap layak dan bisa menunjukkan mereka betapa perubahan bisa menghasilkan hal yang menguntungkan. Para Ham mengatakan bahwa mereka mau bekerja di tempat yang aman sehingga perubahan yang terjadi harus masuk akal bagi mereka dan meningkatkan rasa aman tersebut. Saat mereka melihat bahayanya jika tidak mengikuti perubahan, beberapa dari mereka segera ikut berubah dan melakukannya dengan baik. Visi itu membantu kami mengubah para Ham menjadi How. Apa yang perusahaan lakukan terhadap para Ham yang benar-benar tidak mau berubah? Frank penasaran. Kami terpaksa meminta mereka keluar. Jawab Michael sedih. Kami ingin mempertahankan semua karyawan kami, namun kami juga sadar kalau bisnis kami tidak segera berubah, kami akan bermasalah.
Lalu ia melanjutkan, berita baiknya ketika para Hau kelihatan ragu-ragu di awalnya, mereka justru membuka pikiran mereka untuk mempelajari sesuatu yang baru, bertindak dengan cara yang berbeda, dan beradaptasi dengan tepat waktu untuk membantu kami mencapai kesuksesan. Mereka menjadi mengharapkan perubahan dan secara aktif menantikannya. Ini karena mereka memahami sifat dasar manusia, mereka membantu kami melukiskan visi yang realistis untuk mendapatkan cheese baru yang dapat diterima oleh semua orang. Mereka mengatakan kalau mereka ingin bekerja di organisasi yang memberikan rasa percaya diri dan alat untuk berubah bagi para karyawannya, dan mereka membantu kami untuk tetap memiliki rasa humor saat kami mencari-cari cheese baru kami. Kamu mendapatkan semuanya dari cerita singkat itu, komentar Richard. Mereka Stop tersenyum. dulu kali ya. Oh ya, oke. Iya, buku ini susah ya mutusnya ya. Soalnya nggak ada babnya. Cerita. Oke. Ya, siapa yang mau sharing dapat sesuatu mungkin dari apa yang tadi dibaca Angelin? Dari Angelin dulu mungkin. Ya, pagi Pak Sasbron. Ayo, ada yang mau cerita? Ya, kalau hari ini menyimpulkan apa yang kemarin sudah 2 hari ya ceritanya tentang Sniff, Scary, Ham, dan How. Kalau ini ya, tadi sih sempat lihat yang cisit apa cerita yang siapa ya tadi itu, yang ditinggalkan pesan dan yang meninggalkan pesan. Em, untuk apa ya, untuk perubahan itu sendiri memang harus dari diri kita sendiri. Jadi harus diri kita yang memutuskan, eh, kita yang mau maju, kita yang mau ambil perubahan, kita yang mau melakukan itu, sehingga eh, dari situ baru bisa kita melangkah ke hal yang baru atau sesuatu yang berbeda, seperti yang tadi diceritakan di kisah yang, ya saya lupa siapa namanya itu, tapi yang cerita itu. Jadi itu semua berdasarkan dari kemauan dan keputusannya itu. Tanpa itu kondisinya tidak akan jauh berbeda. Mm-mm. Itu paling. Thank you. Mm-mm. Mm-mm. Yang lain? Ya, teman-teman yang lain, ada yang dapat sesuatu? Pak Ronald mungkin duluan? Oke, jadi Atau ini kali ya? Iya, saya lupa ya. Harusnya itu dipanggil ya. Saya mau manggil siapa ya? Kalau yang ini itu Yeni banyak. udah siap tuh. Siapa? Yeni. Mana Yeni? Bentar. Oh iya. Ini mau berpendapat, boleh loh, Yan? Em, jujur aja sih kayak sih terlalu ini kok. Tapi ya yang aku dengar-dengar sih kayak em, jadi kalau ada apa-apa tuh nggak usah salahin orang lain. Tapi kalau misalnya hal cheese-nya tuh hilang, cobalah cari eh, peluang
atau ikhlasin dulu yang itu, habis itu move on lagi, bergerak lagi. Jadi patokannya itu nggak usah kesalahan yang di masa lalu, tapi bergerak aja terus sampai kita bisa menemukan cheese yang baru kayak gitu. Oke, Mantap. ya itu sebetulnya mirip apa yang mau saya sharingkan sih. Tapi yang lain dulu deh. Siapa nih? Ceria juga Aku mau katanya nanya, siap. Oh, nanya. Oke, ya. apa yang akan kita lakukan kalau kita tidak takut? Apa yang kita lakukan kalau Apa kita yang tidak akan takut? kita lakukan kalau kita tidak takut? Maksudnya apa? Tidak takut dengan perubahan. Ya itu Tidak maksudnya tidak takut dengan dibelenggu dengan apapun. ketakutan. Karena di Eh, sini saya sering loh dengar dari buku ini ya, dari beberapa buku ini, baik dari How maupun dari setelah rangkuman ya, mereka diskusi, Michael pun bilang, seringkali kita nggak sadar kalau kita takut. Begitu juga Ya. aku. Hmm. Aku juga ngerasa gitu loh. Maksudnya Ria juga ngerasa. Saat pertama mendengar cerita itu, aku suka mendengar pertanyaan, apa yang akan kita lakukan kalau kita tidak takut? Yes. Yes. Nah itu, ya itulah yang Ya harusnya itu. dipakai terus ya. Saat saya mau telepon orang dan saya takut, apa yang akan saya lakukan kalau saya tidak takut? Pasti saya telepon orangnya kan? Pasti saya telepon, oke. Jadi pertanyaan itu tuh harusnya ada di dalam otak kita. Apa yang kita akan lakukan kalau kita tidak takut? Mungkin itu satu pemicu buat kita supaya kita jadi lebih berani, gitu ya. Yes. Karena di sini kalau kita lihat ya dari cerita diskusi mereka, itu menarik. Karena aku ngelihat dari semua orang, nggak ada yang angkat tangan, cuma satu orang aja yang angkat tangan. Bahwa mereka itu pun tidak mau mengakui bahwa mereka takut, gitu loh. Yes. Ya itu kata kuncinya kan, penyangkalan. Yes. Ya. Jadi kalau mungkin saya boleh tambahin sih, kadang kalau orang merasa ada orang yang mengatakan bahwa, oh aku ini nggak takut kok ya. Kalau nggak takut kan harusnya dia berubah ya. Jadi kalau dia nggak berubah, sebetulnya alam bawah sadarnya itu takut. Meskipun dia nggak takut gitu kan, tapi dia nggak berubah gitu kan. Berarti dia tuh takut sebetulnya. Dan itu apa ya? Seakan-akan kayak psikologi ya. Ya apa ya? Ya menarik sih. Bahwa ternyata ingat ya, satu hal yang saya tuh seneng teman-teman kalau baca buku dari luar, ya kan? Maksudnya bukan hanya di Indonesia. Minimal tuh kita dapat pemahaman, ya kan? Meskipun kita tuh nggak pernah bergaul dengan orang Amerika, ya kan? Saya tuh pemikirannya simpel. Misal ya, ini kebetulan kan ini bukunya kan dari Amerika, ya kan? Jadi kalau orang di Amerika tuh ada buku ini, berarti masalah ini juga terjadi di sana. Ya kan? Jadi nggak cuma terjadi cuma di Indonesia. Jadi nggak cuma kita doang, ya kan? Nanti kita tinggal tunggu aja buku yang nanti dari negara-negara lain. Ya, jadi rasanya memang ini adalah problem psikologi manusia sih. Itu menarik. Iya. Dan mungkin ini juga kok, penyangkalan itu terjadi karena orang itu nggak mau berubah. Yes, betul. Kalau mau jujur ya, sekali lagi meskipun pasti ada yang jawab enggak, tapi sebetulnya ya kalau mau jujur ya memang iya, ya kan. Ya teman-teman mungkin masih ingat ya kalau saya dulu sering cerita kan pada waktu saya sama mentor saya, ya kan, pada waktu saya hatinya lagi tidak enak, lagi ada masalah, disuruh datang pertemuan, ya kan. Itu kan rasanya kan nggak enak sekali ya. Seakan-akan, kamu kok nggak tahu apa yang aku mau toh? Ini apa yang aku mau, ya kan? Seakan-akan mentor ini selalu punya jawaban itu yang di luar pikiran kita. Seakan-akan mentor itu, kamu kok nggak suka lah lihat aku tuh seneng gitu loh. Jadi rasanya kok nggak enak mulu gitu kan. Akan tetapi itu pada waktu direnungkan, ya kan, sebetulnya tahu bahwa yang diomongin itu benar, ya kan. Tapi ya kembali lagi kan karena seringkali itu penyangkalan, ya kan. Ya apapun itu yang akhirnya membuat kita itu tidak bisa berubah, ya kan.
Nah, Makanya menarik sih. aku nambahin mungkin gini Han. Ya, Jadi aku ingat dulu aku pernah diajarin juga. Kita itu berlindung di balik penyangkalan tadi, itu karena kita sering menggunakan kata biasanya. hmm, Loh, biasanya kan begini, biasanya kan ya, begitu, sehingga akhirnya kita selalu ada di dalam status quo tadi kan, di area ya yang di situ seperti Hem dan Hao yang pada awalnya si Hao pun juga mereka kan nggak mau keluar dari C Station C. Loh, hmm. biasanya tuh di sini ada banyak kejunya. Hmm. Biasanya kami tuh kalau ke sini pagi tuh pasti ketemu sama kejunya. Kok nggak ada gitu ya? Ya nggak bisa, pokoknya biasanya ada kok. Ya, 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 ya. Teman-teman ingat ya. Ini pun sebetulnya kita sedang menertawakan diri kita sendiri kok sebetulnya. Karena saya percaya. Jadi Anda jangan berpikir teman-teman bahwa hari ini saya StarCrown itu saya nggak cheese-nya nggak pindah. Enggak loh teman-teman. Ingat loh yang dikatakan bahwa perubahan itu selalu terjadi, ya kan? Jadi saya sampai StarCrown pun hari ini cheese saya pindah-pindah kan. Cheese, kita ini punya cheese masing-masing teman-teman. Ya. Jadi makanya hari ini pun kita tertawa juga sama seperti yang di buku. Kita ini lagi menertawakan diri kita sendiri sebetulnya. Aku pun Ya, sama sebetulnya kok. ya. Aku hari ini begitu baca mentertawakan diri sendiri juga. Karena beberapa bulan yang lalu tuh aku nggak pengen punya perubahan gitu. Aku nggak pengen apa ya Koko kan juga tahu ya. Ya ini jadi agak curcol sedikit di sini kan. Ah, TLW kemarin aku jadi pembicara itu juga berkat dorongan dari para mentor. Didorong Terus atau dijebloskan. dijeblos dorong apalah pokoknya sekarang jadi ketawa sendiri kan gitu. Tapi ya itu satu hal yang dikasih tahu sama mentorku adalah kapan kamu mau berubah. Kalau kamu terus berada di belakang upline-mu terus, itu kamu nggak bisa tumbuh gitu. Balik lagi sekarang aku dapat tantangan baru kan. hmm. Aku dijeblosin lagi yang kedua kali untuk isi How Do I Go Diamond. Itu bagi saya ya balik lagi ini buku memang benar-benar membuat aku tuh ketawa nih biasanya kalau udah baca tuh apa sih yang akan aku lakukan kalau aku nggak takut gitu loh. Padahal kan aku takut ya gitu ya. Tapi kok kenapa aku yang disuguhin hal kayak begini, tantangan kayak begini gitu. Dan luar biasanya lagi mentorku yang satu itu ya kan, mentor kita semua gitu. Kemarin tuh Sarah lihat bulan gitu. Jadi dia cecer aku untuk bikin slide gitu kan. Cepetan, ini tinggal seminggu. Kamu kapan mau role play segala aku tuh sampai oh iya belum bikin begitu. Ini kan tinggal seminggu lagi. Bukan kok, September. Oh, September katanya. Oh iya, oke. Okay. Aku akhirnya bisa napas dulu. Tapi itu aku tuh diajarin untuk ayo gitu. Jangan terus berada dalam apa ya? Sorry ya, maksudnya maaf kalau ngomongnya agak kasar. Jangan terus diampit gitu loh. Maksudnya diampit sama upline-mu. Kamu harus belajar untuk berubah gitu. Gitu. Itu sih yang aku apa dapat dari hari ini ya. Buku ini tuh yang mengiringi aku untuk berubah. Mungkin itu jadi Tapi ada satu materimu sisi kali yang Ciri menarik. ya. Gimana? Mungkin itu jadi materimu. Apa yang akan aku lakukan kalau aku tidak takut? Nah, itu mungkin itu jadi menarik. bisa salah satu sebuah punchline yang bisa dikembangkan premisnya, ya kan? Untuk materi nanti how do I go How do I How do go I go diamond? diamond? how do I go diamond. Nah, ya, teman-teman jangan lupa daftar ya. Itu syaratnya apa ya? Syaratnya minimal manajer. Oh, para manajer ya, segera daftar ya. Salah satu pembicaranya ada bersama dengan kita. Nah, ini bukan promosi loh ya. Oh, iya. Nggak usah gitu, Cey. Memang promosi. Nggak apa-apa. Ya, kapan Dan lagi? Lo itu nanti pembicaranya 3 kron iya, loh. loh,
Karena kadang gini loh teman-teman, kadang-kadang kita tuh takut dengan sebuah statement orang, ya kan, dengan promosi gitu loh. Kalau saya ngelihatnya itu, apa yang salah dengan promosi? Saya tuh udah nipu orang, yang nipu aja baik-baik saja kok. Kita loh promosi kok nggak boleh. Ya oke, sebelum hilang di kepala saya. Tadi, ini rasanya sudah mulai hilang nih si Adi. Mau ngomong apa tadi ya? Bentar, sebenarnya ada yang cerita yang menarik dari Ciri. Oh iya itu. Jadi ini yang menarik teman-teman. Dan ini menurut saya juga sebuah misteri ilahi, ya kan? Tapi minimal kalau kita bisa baca polanya, saya yakin bahwa orang itu akan bisa meraih keberhasilan. Apa itu? Lucunya, ya banyak sebetulnya peluang itu lewat, apalagi kalau kita tuh dengar dari cerita orang. Eh, ya peluang itu lewat itu di saat mungkin kita lagi takut, gitu. Ya kan? Tadi kan Ciria kan juga cerita kan bahwa sebenarnya bukan cuma ceria ya. Sekali lagi di buku pun cerita kan bahwa patokannya adalah pola pikirnya adalah kalau saya nggak takut saya melakukan apa ya kan. Nah, tapi yang jadi problem seringkali peluang itu datang tuh pada waktu kita takut, ya kan. Bahkan mungkin, ya kan, mungkin dari Anda yang ada di Zoom ini mungkin dengar cerita seseorang, kadang-kadang kita mikir gini, kenapa ya kok nggak ke saya ya? Padahal tuh kalau datang ke saya siap loh, ya kan. Jadi terus kadang-kadang tuh kayak apa ya, intinya bahwa kesempatan itu datang memang tidak terduga, ya kan. Bahkan mungkin kondisinya sebaliknya, di saat kita nggak siap, ya kan, itu peluangnya datang. Di saat kita siap peluangnya nggak datang, ya kan. Artinya apa? Ya memang kita tuh harus siap setiap saat. Itu jawabannya. Makanya kan kita harus terus tumbuh kan, itu. Jadi kita nggak bisa mengatur kesempatan itu datangnya kapan. Makanya pada waktu kesempatan itu datang, ya beranilah untuk ambil, ya kan. Bahkan kalau apa ya, Anda kepengen tahu rahasia dapur behind the scene, teman-teman, dan saya yakin teman-teman upline itu, bagi Anda yang sudah punya donen, apalagi donennya besar ya, Anda pasti ngalami satu hal ini. Apa itu? Tanpa kita sadari semuanya, kita sebagai seorang upline, kita tuh tumbuh bukan karena kita hebat. Kita tuh tumbuh karena kecepit, kepepet. Gara-gara apa? Gara-gara kadang-kadang downline-nya bergerak lebih cepat daripada kita. Ayo, siapa yang ngalami boleh jempol ya. Saya kasih dulu karena saya ngalami. Saya masih ingat, ya kan? Saya itu jujur teman-teman. Saya di saat itu, ya ini cerita 20 tahun yang lalu ya. Pada waktu awal-awal saya jalan hati. Jadi saya pada waktu itu teman-teman, nggak berani ketemu dokter. Ya kan? Siapa yang ngalami? Anda nggak berani ketemu dokter? Saya juga dulunya sama. Dan saya setiap kali prospek, saya punya teman dokter. Nggak pernah saya prospek. Tapi akhirnya yang memaksa saya ketemu sama dokter, downline saya. Oh, ayo kok pendampingan, kemana nih ke dokter? Iya, mau ngomong enggak kok ya gimana? Jadi mau nggak mau kan dihadapi, ya kan? Saya ketemu, kayak contoh, saya ketemu pejabat tinggi. Itu pengalaman pertama saya. Saya tuh dulu ketemu sama wakil bupati apa bupati ya? Jepara. Itu. Dan saya masih inget tuh dulu donannya Pak Haryanto tuh ya memaksa saya pertama kali ketemu sama pejabat itu. Jadi saya pada waktu itu jujur teman-teman, pertama ketemu pejabat saya nggak tahu apa yang harus saya omongin, tapi saya hadapi. Tapi yang menarik setelah itu membuka pintu semuanya, saya ketemu wali kota Pekalongan, ya kan, saya ketemu Bupati Wonosobo, ya kan? Saya ketemu dengan dia banyak pimpinan-pimpinan tuh saya udah ketemu pejabat-pejabat itu, ya kan, kepala Disbudparnya Semarang, ya kan, dan ya itu awalnya gara-gara apa? Downline, ya kan. Jadi kita harus siap kapanpun, ya kan. Saya kalau berandai-andai kembali lagi, di saat saya pada waktu dipertemukan dengan wakil wali kota atau bupatinya Jepara itu nolak, ya mungkin sampai hari ini saya nggak berani kali ya ketemu sama orang-orang petinggi-petinggi itu, ya kan. Makanya ya ini quotes ya, mungkin yang menarik juga hari ini ya.
Kalau saya nggak takut, saya melakukan apa ya? Nah, itu menarik tuh. Ya, oke, teman-teman ada yang mau sharing lagi? Tadi yang saya mau sharing sudah di-sharing sih ya. Intinya membahas tentang penyangkalan. Yang mungkin kalau saya mau garis bawah itu lebih ke arah ke atasnya sih. Halaman berapa tadi itu? 108 atasnya, ya kan? Apakah menurut kalian Ham mampu berubah dan menemukan jis baru? Wah, ini yang mengerikan, teman-teman. Ya, yang satunya ngomong bisa, satunya ngomong tidak, ya kan? Sepertinya di bawahnya nggak ada kesimpulannya ya. Tapi menurut saya pun termasuk yang jawab tidak. Ham ada kemungkinan memang tidak pernah menemukan cisnya. Tapi bukan karena Tuhan tidak berikan cis dalam kehidupannya. Tapi karena dia tidak mau berubah. Ya kan? Dan betul. Jadi jangankan si Cory ya toh. Dia di klinik sering menemukan itu. Saya juga jalan hadir 20 tahun, saya juga banyak tuh ketemu orang yang kayak gitu. Kadang tuh Ya, udah tahu masalahnya, ya kan? Tapi ya, nggak mau berubah, ya kan? Ya nggak tahu lagi ya. Terus kalau nanti ada orang yang bersembunyi di balik supranatural, ya kan? Soalnya kadang-kadang teman-teman di Indonesia ini kadang-kadang tuh kalau kita mengalami sesuatu sesuatu hal yang nggak enak atau nggak masuk akal tuh paling enak tuh nyalakan supranatural gitu. Wah, mungkin aku ada ditempeli sama setan ini ya, itu nyalakan setannya itu. Jadi ya itu. Jadi itu yang menurut saya menarik, ya kan. Jadi apakah Ham akhirnya juga mampu menemukan cis barunya? Ada kemungkinan tidak. Saya setuju dengan yang Cory. Kan Elin bilang iya, tapi Cory bilang tidak. Saya setuju dengan yang Cory. Gitu. Memang ada orang-orang yang memang mungkin tidak menemukan cis barunya di saat cis itu dipindahkan. Karena itu alasannya. Bukan karena Tuhan tidak memberikan. Tapi karena si orang itu karena memang tidak mau berubah. Itu terjebak dengan biasanya tadi yang diceritakan sama Pak Ronald. Biasanya kan nggak gini. Ya iya sih. Tapi kan emang ini berubah. Ya kan? Ya. Mungkin itu aja. Atau mungkin Pak Ronald masih mau nambahin? paling sebentar aja ya. Jadi yang tadi saya lihat kan bahwa perubahan itu harus dimulai dari kesadaran diri, sadar dulu, tidak menyangkal gitu loh. Nah, problemnya di sini kan karena ego itu yang membuat terus terjadi penyangkalan itu loh. Hmm. Masalahnya di Ya, situ. Itu aja sih. Kalau mau merendahkan hati, mau mengakui bahwa istilahnya mengosongkan gelas ya. Jadi ya memang ya. aku nih harus belajar, aku nih harus berubah. Ya baru bisa. Ya mungkin ini kali ya. Sekali lagi dibutuhkan sebuah kerendahan hati. Mm-mm. Ya kan? Sebetulnya kerendahan hati itu juga bukan untuk orang lain ya. Sebetulnya kerendahan hati itu untuk diri kita sendiri. Yes, Ya. yes, yes. Terima kasih. Oke, mungkin Dipertajam kita tutup lagi. doa 843. Iya, sudah 843. Ini besok nanggung rasanya ya. Tapi nggak apa-apa sih. Soalnya kalau enggak kebablas loh ini. Ya, nah nanti sekalian dipersiapkan next book-nya ada buku GoPro ya. Oh iya, aduh saya kok nggak nyiapin gambarnya ya. Sebentar, bentar. Ya, Oke, nggak mungkin apa-apa. Pimpin sambil doa dulu deh. Saya cari Heeh. gambarnya. Siapa yang mau bantu tutup doa? Mbak Mia? Atau ini? Kak Rani? Tak bantu kok. Oke, thank you Pak Sasbron. Bagi yang Muslim menggunakan kepercayaan masing-masing, bagi yang Nasrani, saya pimpin berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, Tuhan terima kasih. Kami telah baca buku Tuhan. Semoga ini menjadi pertumbuhan bagi kami di dalam kami menjalankan bisnis kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semoga kami semua sehat Tuhan, baik upline kami dan downline kami Tuhan, di dalam kami menjalankan kegiatan kami. Semoga kami selalu sehat selalu untuk selalu menjalankan hal-hal yang baik. Amin. Amin. Ya, kita sambil foto. Ya, bisa open cam dulu. Kita foto yuk.
1, 2, klik. Iya. Oh, bentar. Bu Yanti ketinggalan. Oke, saya lagi ya. 1, 2, cekrik. Yes. Oke. Oke, ini saya share ya. Ya, ini ya bukunya GoPro. Ya, jadi mungkin ini hari Jumat. Ya, kemungkinan Rabu kali ya kita mulai ini ya, GoPro ini ya. Ya. Ya kan, Selasa rasanya tinggal sedikit, nanti Selasa ini selesai ini Hubuf Majis. Nanti Rabu kita mulai dengan GoPro. Oke, pengumuman ya. Rasanya banyak acara loh ini di Ya. Jakarta ya, teman-teman Jakarta. Ceria mungkin bisa dibantu atau Angelin, Jakarta ada acara apa? Jakarta itu ada acara kemerdekaan yang di Center Harapan Indah. Jadi Oh, buat yang Bekasi ya. Sorry, Bekasi, bukan Jakarta berarti Harapan Indah Bekasi. iya Bekasi dan Ada promo sekitarnya. apa aja di sana? Kalau promo menyusul kali ya, soalnya Oh, belum belum tahu. ini sih, belum tahu. Oke. Nah, itu Ci Susan Semarang? tuh kalau mau ikut, Ci Susanan di Jakarta Timur. Oh, Jauh Jauh. Jakarta. nggak apa-apa, Ci. Lebih jauh kita yang di Surabaya, yang di Semarang. Ya. Ya, Semarang hari Sabtu ya. Sabtu acara apa? Sabtu ada acara workshopnya Biskin. Workshopnya Biskin. Ya, buat yang di Semarang. Sama Terus tanggal mungkin yang 29. di 29. Oh ya, tanggal 29 kita punya acara Zoom, teman-teman. Product knowledge khusus produk-produk baru. Ya, jadi produk Bipoteni kita yang baru sama HDI Kids nanti dibawakan sendiri dari company dan ditemani oleh head-nya R&D-nya HDI. Ya kan? Jadi kita mau nanya-nanya kehebatan produk kita itu di mana, luar biasanya bagaimana. Yang jelas teman-teman, kalau dari sudut pandang saya teman-teman, HDI membuat sebuah produk baru, pasti mereka juga mempunyai sudut pandang yang berbeda, ya kan? Jadi mereka melihat sebuah peluang. Nah, bagaimana cara yang memanfaatkan, dan tentu saja yang menarik adalah peserta nanti yang ada di sana boleh dapat promo. Oke, jadi hanya untuk peserta ya. Jadi kita bisa beli produk-produk baru itu dengan harga promo. Ya, mungkin Itu itu ada aja. pendaftarannya nggak kok? Kelihatannya kok nggak ada ya. Cuman nanti pada waktu kita Acara masuk, ada kita formnya. ngisi form. Jadi hanya yang di form itu yang boleh membeli dengan harga promo. Sepertinya begitu. Soalnya ya sih nggak ada pendaftaran sih rasanya. Karena ini dibuka untuk, tapi ini all propolis team ya. Jadi boleh sebanyak-banyaknya. Dan yang saya tahu itu Zoom-nya perusahaan itu kapasitasnya 1000. Ya. Jadi ya kalau bisa kita penuhin kali ya sampai perusahaan kewalahan gitu, menarik rasanya ya. Luar biasa. Amin. Oke. 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 Sampai ketemu teman-teman. Ya. Oh ya, buat para lulusan Diamond Camp, kita nanti mulai kelas pertama hari Minggu ya. Jangan lupa. Nah, kalau yang ini perlu ngisi Google Form ya. Jadi Anda bisa lihat di grup nanti. Oke. Oke. Teman-teman semua boleh leave. Yeni, jadi mau ngobrol? Kalau jadi mau ngobrol, Yeni stay, yang lainnya boleh leave. Oke, kok.